Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Terima kasih Habib mendampingi saya dalam acara live ini. Habib Abdurrahman Al-Habsi sebagai Ketua Yayasan Syekh Ali Jabir. Hari Jumat ini menurut saya hari yang sangat mulia dan penuh berkah. Apalagi dihitung itu hari Jumat yang terakhir di bulan suci Muharram. Dan termasuk bulan Muharram, bulan yang suci, bulan yang agung di sisi Allah SWT. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan Allah SWT memberikan ujian. Dalam kejadian kemarin 13 September 2020 dan sudah dilihat dan ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Saya sendiri percaya takdir dan tidak ada sesuatu yang ada di bumi, langkah maupun gerakan, bahkan berbicara, keluar dari mulut kita, ucapan kita, semua sudah tertulis di dalam buku takdir Allah SWT. Dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah SWT. Dan dalam kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan sikap resmi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas perhatian terhadap musibah yang saya alami kemarin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh masyarakat Indonesia, mancanegara, khususnya masyarakat Bandar Lampung, yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Lampung sangat ramah, sopan, hormat dan cinta kepada ulama, kepada habaib, kepada da'i, dan cinta berdamaian dan bersatuan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Forum Umat Islam Lampung yang terdiri dari ormas, komunitas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan sosial yang terus membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah, menghidupkan dakwah di Bandar Lampung dan sekitarnya. Kepada alim ulama, para habaib yang saya cintai, para kiai, tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam nasional, MUI, Matla'ul Anwar, NU, Muhammadiyah, Persis, Wahda Islamiyah, Rabita Alawiyin, Dewan Dakwah Indonesia, Hidayatullah, FPI, BA212, dan juga pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dan juga kepada Majelis Duha Nasional, garis depan, dan seluruh jajaran relawan. Aparat pemerintah yang tidak terlupa TNI, Polri, khususnya Polda Bandar Lampung, serta pasukan relawan keamanan yang selalu membantu kami, Laskar FPI, Panser, Hukam, Tabak Suci, dan kebetulan Habib Abdurrahman Tabak Suci ini saya sempat mengikuti salah satu acara tahun 2016 dan alhamdulillah saya juga mendapatkan gelar menjadi keluarga besar dari Tabak Suci ini, dan ini merupakan kehormatan bagi saya sendiri. Dan ucapan terima kasih jazakumullah khair khusus kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, kemudian kepada
Kepala BNPT Bapak Boy Rafli, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko, dan Wakil MPR Bapak Zulkifli Hasan. Kita doakan semoga segala kebaikan, segala perhatian menjadikan wasilah turunnya rahmat keberkahan bagi NKRI yang kita cintai. Tidak lupa Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito, kemudian juga Pak Safruddin, dan juga perhatian dari Pak Kapolri, Wakapolri, dan seluruh jajaran aparat kepolisian. Dan alhamdulillah, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berusaha untuk meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW la yantasiru li nafsihi. Tak pernah Rasulullah SAW menguntungkan dirinya atau memenangkan dirinya dalam kasus pribadinya. Rasulullah SAW bersikap marah pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kehinaan terhadap agama, kehinaan kepada Al-Quran atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, Rasulullah SAW tidak pernah menguntungkan dirinya atau memenangkan dirinya dalam hal apapun. Rasulullah SAW mengajarkan kita menjadi orang yang mulia akhlak. Kalau boleh saya padatkan agama Habib dari A sampai Z, seluruh isi Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan saya padatkan, dan saya mengambil kesimpulan, saya dikatakan tema atau judul dari semua inti daripada isi agama kita dari awal sampai akhir adalah intinya menjaga kemuliaan akhlak. Jadi orang mulia akhlaknya ketika beribadah, mulia akhlaknya ketika bermuamalah, mulia akhlaknya di hadapan Allah, dan mulia akhlaknya di hadapan manusia, yang muslim maupun non-muslim. Makanya saya harap melalui musibah yang kami dapatkan tidak melebihi daripada qadarullah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi pasti karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Alhamdulillah selamat. Mungkin bisa jadi musibah lebih besar, bisa jadi mengakibatkan saya meninggal dunia, dan saya merasa tidak takut soal mati, karena saya meyakini tidak ada orang yang mati sebelum waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang qudsi, Allah berfirman, "Walau ijtama'atil jinnu wal insu ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka." Kalau seandainya seluruh manusia, jin, bangsa jin dan bangsa manusia bersatu untuk menyakiti kita, membawa madarah buat kita, kalau Allah belum izinkan, tidak akan terjadi. Dan saya percaya dan yakin, Habib, saya percaya dan yakin tidak ada yang buruk datang dari Allah. Pasti ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Saya orangnya berusaha berfikir yang sudah berlalu, tidak usah difikirkan. Kita ambil hikmah, tapi kita sekarang berfikir ke depan. Apa sebaiknya, apa solusinya. Makanya saya harap umat tetap tenang, jangan terpancing emosi, jangan didorong kita memanfaatkan momen ini jadi mengadu domba di antara kita, jadi fitnah di antara kita. Kita umat Islam, kekuatan kita adalah persatuan. Bahkan saya Habib kaget kemarin dengan kejadian ini, malah justru saya mendapatkan banyak ucapan perhatian doa dari pendeta-pendeta, dari berbagai macam lapisan masyarakat yang muslim maupun non-muslim. Saya yakin sepanjang dakwah kami pasti ada yang salah. Pasti ada mungkin kata-kata yang tidak disenangi oleh orang atau barangkali tidak dikenakan di hati. Tapi bukan berarti kita sempurna. Kita bukan maksum. Dan selalu kami berusaha memberi yang terbaik. Makanya dengan kejadian ini, saya tidak mau dikaitkan dengan isu manapun. Kepentingan politik, atau kepentingan lembaga manapun, atau isu apapun, saya tidak mau. Karena saya tidak punya musuh. Dan saya percaya dan yakin yang terjadi ini takdir Allah, dan saya tidak mau salahkan siapa-siapa.
Dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan izin, masih berikan keselamatan, dan saya beraktivitas kembali melanjutkan safari dakwah. Walaupun mulai beredar berita hoax, Ali Jabir sudah pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah, pertama Madinah tidak ada flight, masih tutup. Terus yang kedua, gambar yang sudah beredar kemana-mana itu sebenarnya di saat saya tiba dari Lampung ke Jakarta. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia. Saya siap dimakamkan di Indonesia. Dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena sudah saya jatuh cinta Indonesia. Dan apa yang saya berjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya. Bukan saya karena punya kelebihan, hanya saya berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan menjadi WNI, makanya tugas saya betul-betul menjaga amanah dan kepercayaan itu, menjaga nama baik Indonesia, dan selalu berusaha memberi sesuatu yang bermanfaat, yang berkesan. Intinya menjadi orang yang mulia akhlak. Dan saya dari semua sikap dakwah kami, dari awal sampai akhir, banyak dapat nasihat dari para habaib, masukan dari para kiai, saya sangat terima. Ketika pun kalau saya punya salah, saya tidak pernah merasa malu dan berat untuk meminta maaf. Supaya kita bisa saling memperbaiki. Dan itu yang kita harapkan, bagaimana kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka saya harap umat jangan terprovokasi dengan kejadian ini, terpancing amarahan. Kita harus sabar, harus tenang, kita ambil hikmah, dan jadikan wasilah kejadian ini mudah-mudahan bisa menyatukan umat dan bisa membangkitkan kebersamaan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, agar kita sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ada cerita. Ini kesempatan saya bisa. Habis kejadian ini, saya kan kembali habis dirawat di rumah sakit, salah satu puskesmas yang ada di dekat lokasi. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik. Karena saya ucapkan terima kasih kepada tim medis yang ada di Lampung yang telah menangani keadaan saya. Alhamdulillah sudah disuntik dan sudah ronsen. Yang kemarin kan ada sedikit kekhawatiran jangan sampai ke tulang gitu atau ada infeksi. Ternyata alhamdulillah sudah cek darah aman dan juga ronsen hasilnya juga aman. Masih ada sedikit nyeri tapi tidak apa-apa. Ini kan namanya orang sakit pasti ada sisa-sisa proses penyembuhan. Ya, proses penyembuhan. Dan saya masih terus di malam itu pun saya masih melanjut aktivitas safari dakwah. Dan baru saja saya datang dari Malang dan saya merasa tetap semangat. Apa yang terjadi bukan memakai semangat, bukan membuat saya trauma. Kalau bilang takut, yang namanya manusia pasti ada rasa takut. Wajar takut. Tapi saya tidak memiliki rasa takut yang menghambatkan saya berdakwah. Justru rasa takut membuat saya lebih semangat untuk berdakwah. Untuk terus memperjuangkan kebersatuan negeri kita Indonesia. Untuk bersama-sama membawa Indonesia aman, sejahtera, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di malam itu ketika saya pulang, saya sempat mimpi bertamu dilakukan tusukan kepada saya. Alvin Aldian atau singkatnya AA. Saya sempat mimpi dan bertemu langsung. Kemudian saya sempat mengucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ma hamalaka ala hadha. Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini? Kemudian langsung saya nanya, gimana kabarmu? Kamu ada apa-apa kan? Karena saya melihat lukanya cukup serius, kemudian wajarlah emosi jamaah. Dan ketika saya tusuk, justru yang saya sadari di saat itu,
ingin selamatkan beliau karena lagi diserangi jamaah. Saya khawatir juga jangan-jangan sampai dia matilah atau apalah terjadi. Makanya saya berpikir ketika dalam saya di mimpi, saya justru menyampaikan, Ananda, kamu nggak apa-apa ya? Kamu baik-baik aja kan? Gimana luka-lukamu? Ini saya masih ngobrol sama dia di dalam mimpi. Dan saya sampaikan, mudah-mudahan kamu baik, sehat. Dan saya menyampaikan apa adanya. Apa yang terjadi kepada saya merasa ini qadarullah. Dan saya tidak keberatan ikhlas. Maksud kata ikhlas terhadap takdir yang terjadi. Bukan berarti disalahartikan. Kita tetap mengharap aparat kepolisian tegakkan hukum dan menjalankan keseriusan hukum. Karena ini bukan milik saya. Tapi yang terjadi ini sudah yang ditusuk bukan Ali Jabir. Tapi yang menurut saya yang ditusuk adalah Indonesia. Ulama, habaib. Makanya saya harap aparat kepolisian tolong bersungguh-sungguh untuk ditangani kasus ini. Bahkan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Mahfud MD akan dibongkarkan segala motif yang ada di belakang kejadian ini. Dan sempat saya mendapatkan juga berita, info mengenai si AA ini, istrinya baru juga melahirkan. Jadi mungkin dalam kesempatan live ini saya ucapkan selamat untuk istri beliau. Semoga insyaAllah keturunannya yang baru lahir mudah-mudahan bisa menjadi berguna bagi Indonesia, bisa juga menjaga nama baik keluarga, dan mudah-mudahan menjadi keturunan penghafal Al-Quran. Pesan saya kepada AA, mudah-mudahan kamu kembali sehat, bisa lekas dari luka-luka, dan saya minta maaf dengan kejadian sampai terlihat lukanya cukup serius. Saya minta maaf karena di saat yang sama saya tidak bisa membelamu sepenuhnya. Saya tidak bisa datang. Walaupun hanya di saat itu saya sempat menghentikan jamaah, tapi mungkin agak lambat karena saya sibuk untuk melepaskan pisau yang sudah masuk cukup dalam. Kemudian saya melepaskan pisunya, baru saya sadari jamaah sedang menyerangi AA, makanya saya langsung turun untuk selamatkan. Jadi saya minta maaf, mungkin karena saya tidak bisa di saat yang pas mendahului jamaah untuk menjagamu supaya tidak disakiti. Qadarullah, apa yang terjadi, mudah-mudahan Anda mampu dan membukakan pintu maaf untuk saya karena saya tidak bisa sepenuhnya membelamu di saat itu. Dan apa yang terjadi, mudah-mudahan Allah ampuni dosamu, Allah maafkan, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untukmu dan juga untuk keluargamu. Dan apa yang terjadi justru menambahkan saya cinta kepada Indonesia, cinta kepada masyarakat, dan saya ingin hadiahkan sesuatu untuk AA. Mudah-mudahan ini bisa mendorong dia semangat untuk menjadi orang Indonesia yang berguna bagi Indonesia dan juga berguna bagi keluarga. Hadiah saya untuk AA serta keluarganya ini bendera Indonesia, bendera merah putih. Bagi saya kesimpulan dari bendera ini, yang merah adalah bagi cinta, yang putih bagi kedamaian dan kesucian. Berdamailah, wahai AA, berdamailah untuk Indonesia, cintailah ulama, karena mereka hanya menyampaikan yang terbaik. Anda bisa terima, Anda bisa tolak, tapi tidak ada niat buruk di balik perjuangan kami untuk Indonesia. Dalam kesempatan melalui bendera merah putih, bendera Indonesia saya cintai, saya ikhlaskan dan hadiahkan. Bendera merah adalah saya membagikan cinta, rasa cinta kepadamu dan keluarga, dan juga bendera bagian putihnya
saya membagikan rasa kesucian dan juga rasa kedamaian. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kejadian ini membangkitkan imanmu, semangatmu untuk menjadi orang yang betul-betul saleh yang bisa menjadikan keluarganya bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon doanya. Dengan kejadian ini, mungkin ada yang merasa di balik dakwah kami ada kata-kata 1 juta penghafal Al-Quran, 1 juta penghafal Al-Quran yang bisa membangun Indonesia. Bukan berarti makna di balik kata itu kita mengurangi rasa hormat kepada yang masih ada atau yang sekarang memimpin negeri kita. Sama sekali tidak ada tujuan ke situ. Tapi yang saya meyakini dengan berkahnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, apalagi berakhlak Al-Quran, dan itu yang saya inginkan. Akhlak Al-Quran ke akhlak Nabi Muhammad. Dan kita sudah membuktikan dan kita sudah belajar Nabi Muhammad yang termulia akhlaknya. Dan ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran. Makanya itu yang saya harap melalui program 1 juta penghafal Al-Quran bisa membangun perhadapan yang islami, yang modern, yang maju, bahkan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan salah sangka terhadap program ini. Tidak ada tujuan buruk, tidak ada niat buruk. Dan saya yakin dakwah kami, program kami ini tidak semua disukai, tidak semua disenangi. Dan saya tidak menunggu nilai manusia, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Dan saya tidak mau membangun permusuhan bersama siapapun. Saya ingin mewujudkan rasa cinta, rasa berbagi kita di bawah bendera merah putih untuk menjaga NKRI kita dan juga menjaga negeri kita Indonesia tercinta. Mari kita sama-sama, ayo saling memaafkan, saling membuka pintu maaf, saling menutupi dan saling mengisi, saling menyempurnakan. Kalau ada hal-hal di balik kejadian ini, mungkin ada orang yang merasa sakit hati terhadap program 1 juta penghafal Quran, merasa tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan kebersatuan dan kebersamaan. Itu urusan kamu. Saya tidak pernah memfikirkan apa kamu senang atau tidak senang. Saya tidak peduli. Yang saya usahakan adalah ridha Allah. Nilai saya adalah Allah. Tujuan saya adalah Allah. Target saya adalah Allah. Manusia suka, manusia tidak suka, manusia senang, tidak senang. Itu bukan nilai saya atau target saya yang saya harapkan. Dan saya yakini, sepanjang perjalanan kami, apa yang kami sampaikan, alhamdulillah ada yang muslim dan non-muslim senang, ada juga yang tidak senang. Dan kita harus yakini pandangan manusia beda, hati manusia beda, perasaan manusia beda. Makanya saya harap, walaupun apa yang kami sampaikan, insya Allah berusaha yang baik, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya tidak merasa berat untuk meminta maaf kepada publik, kepada seluruh masyarakat, kepada negeri Indonesia, dan insya Allah percaya. Saya masih terus di Indonesia dan yakini, saya akan terus melanjutkan perjuangan karena saya percaya janji Allah, suratul Saf. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Banyak golongan dan kelompok-kelompok ingin memadamkan cahaya Al-Quran, memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Islam. Tetapi Allah telah menjanjikan dan saya meyakini sepenuh hati Allah tidak pernah mengingkari janji akan Allah di muka bumi. Disitulah dengan keyakinan ini, dengan janji Allah ini, saya tetap semangat melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, perjuangan para ulama, para habaib yang saya cintai. Mari kita sama-sama memperhatikan keluarga kita. Para kiai, para ulama, para habaib, tetap waspada agar kita saling menjaga dan tolong para da'i, para satis, apalagi yang berkegiatan dakwah di luar daerah, dari tempat masing-masing, mohon bersinergi dengan aparat kepolisian agar kita bisa sama-sama wujudkan kerjasama
yang insya Allah mengantarkan kita nyaman, aman, dan kedamaian yang kita harapkan. Semoga insya Allah Indonesia tetap sehat, Indonesia tetap maju, Indonesia makmur, berkah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan jangan lupa gerakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Karena kita ingin kita semua sehat walafiat, dan harus ditingkatkan gerakan 3M ini karena sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menghindari dari wabah corona yang cukup serius di negeri kita. Mudah-mudahan dengan qadarullah dan takdir Allah, kekuasaan Allah yang maha agung dan maha mulia, dan dengan asmaul husna Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mudah-mudahan terangkat wabah dan bala ini dari negeri kita Indonesia dan menjadi Indonesia yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Allah SWT, para pemirsa YesAja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sikap resmi dari Syekh Ali Jabir berkenaan dengan kejadian perusukan yang beliau alami ketika berdakwah di Masjid Falahuddin di wilayah Lampung. Dan tentunya sebagai informasi kepada jamaah sekalian, Syekh Ali tetap melanjutkan program dakwahnya, bahkan setelah itu sempat masih satu acara di malam hari bersama kurang lebih sekitar 38 ormas ya. 38 ormas Islam yang ada di Lampung berkumpul di sana, dan bahkan mereka berniat untuk melakukan pengawalan kepada Syekh Ali Jabir. Tapi Syekh Ali Jabir dengan tenang menenangkan mereka semuanya bahwasanya ini sudah menjadi ranah kepolisian, ranah aparat berwajib untuk mengambil kasus ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, ternyata sangat cepat sekali ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan informasi terakhir yang kami dapat sudah dilimpahkan kejaksaan bahkan kita acaranya, dan kami sangat mengapresiasi, memberikan penghormatan kepada pihak kepolisian atas tindakan yang begitu cepat mereka lakukan, dan mudah-mudahan dapat mengusut dengan tuntas kejadian ini sebagaimana harapan kami dan harapan seluruh masyarakat muslimin Indonesia khususnya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai penegasan bahwasanya Yayasan Syekh Ali Jabir ini pergerakannya adalah pergerakan sosial, dakwah dan sosial. Dan ada pun dakwahnya sebagaimana tadi sudah disampaikan Syekh Ali Jabir, kita memang berkeinginan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk di bumi Indonesia, dengan harapan jika sudah tercapai sampai 1 juta penghafal Al-Quran, maka bertebar di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten di wilayah Indonesia, insya Allah akan muncullah benih-benih yang berakhlak Al-Quran, karena mereka yang benar-benar hidup bersama Al-Quran pasti akan mulia akhlak. Betul sekali jika memang branding utama dari dakwah Islamiyah itu pasti akhlak, karena Nabi ketika pertama kali muncul hadirnya yaitu menghadirkan akhlak yang mulia. Bahkan seluruh amalia ibadah mahdoh kita, jika kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik, maka efek yang akan terlihat itu efek akhlak pastinya. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah katakan efek sholat itu kata Allah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsya wal munkar itu apa? Akhlak. Sholat yang sempurna, sholat yang baik berefek pada akhlak. Begitu juga kalau kita bersama Al-Quran Al-Karim, hari-hari kita bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Insya Allah ini niat daripada Yayasan Syekh Ali Jabir. Dan tentu ya, kebetulan juga Habib ini, walaupun dalam kondisi secara fisik belum begitu sempurna, masih kondisi ngeri bekas luka kan, jahitan kan, ada 10 jahitan. Tapi saya tetap semangat. Tadi barusan saya pulang dari Malang. Dan habis acara live ini saya akan lanjut ke Indramayu. Ya. Karena kita membawa program terbaru selain program Al-Quran dan program sosial khususnya untuk tunanetra. Kali ini kita membawa program Indonesia Terang. Terang negeri dan terang hati.
Dan tujuan kami membantu daerah-daerah, kampung-kampung, desa-desa yang kesulitan listrik. Kasihan mereka di malam hari gelap, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ngaji, tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Makanya kami bangun program daya listrik ini dengan tambah biaya yang dibebankan oleh masyarakat, bahkan dengan teknologi yang sangat luar biasa, maksimal, tapi sangat canggih dan sangat berguna, bermanfaat. Dan insya Allah malam ini kita langsung resmikan di salah satu desa di Indramayu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi harapan saya ke depan, membantu. Jadi kita tidak peduli hanya, mohon maaf, soal rohaninya, kita juga peduli soal jasmaninya dan kehidupan masyarakat bisa terbantu. Bahkan insya Allah ada program satellite TV yang akan bisa membantu desa-desa yang tidak punya listrik atau kesusahan listrik dan tidak punya TV. Kita akan siarkan satellite TV di kampung-kampung tersebut dengan internet 24 jam dengan satellite dan tidak ada bayaran apa-apa. Dan ini salah satu upaya dan ikhtiar untuk selalu bersama tim-tim kami di bawah pimpinan Habib Abdurrahman Al-Habsi sebagai Ketua Yayasan dan juga Bapak Dr. Haji Arif Pribadi sebagai Ketua dan Presiden Yayasan Tunanetra. Kita semua bersinergi dengan tim-tim kami dan alhamdulillah banyak di kalangan pejabat, kemudian pengusaha, jamaah yang ikut terlibat. Walaupun kebanyakan dari mereka tidak mau disebutkan namanya dalam program ini, tapi alhamdulillah terus mereka bersinergi bersama-sama untuk melancarkan dan memudahkan pelayanan untuk umat, khususnya masalah listrik, masalah pendidikan, masalah sosial, dan masalah keagamaan. Mudah-mudahan Indonesia tetap rukun dan kita bersama-sama bisa membangun Indonesia menjadi maju. Kalau kita orang berkata bangga dengan Turki yang begitu luar biasa perubahan, dan kenapa saya berkata bangga dengan Presiden Turki atau bangga dengan Turki, bukan berarti tidak bangga dengan Indonesia. Tapi dengan kata itu, saya ingin termotivasi, termasuk diri saya. Sekarang giliran Indonesia. Giliran Indonesia kita banggakan. Giliran Indonesia kita bertambah gaya, bertambah bangga, bertambah mulia di negeri kita sendiri maupun kemanapun kita berada. Kita merasa mendapatkan posisi yang terhormat di mata negara lain. Mudah-mudahan dengan kita bersama, insya Allah kita bisa wujudkan kebersamaan yang adil, yang aman, yang sejahtera, yang damai. Alhamdulillah, ya, demikian jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, karena waktu juga yang membatasi kita pertemuan kita pada siang hari ini, karena Syekh Ali cukup lelah karena baru saja landing di Halim yang langsung dibawa kemari untuk melakukan press conference tentang sikap resmi beliau. Dan habis ini beliau mungkin cuma hanya istirahat sebentar saja mungkin dan langsung berangkat ke Indramayu. Kemarin itu baru sampai dari Lampung hari Senin, hari Selasa di Jakarta, dan itu pun tidak ada istirahat ya sebenarnya, karena banyak dapat kunjungan dari berbagai macam kalangan, termasuk juga dari beberapa pejabat yang datang berkunjung kepada Syekh Ali Jabir menanyakan kondisi dan keadaan beliau. Kemudian setelah itu beliau terbang ke Malang, terbang ke Surabaya, dari Surabaya langsung ke Jember, ya. Ke Jember ada isi acara, kemudian setelah itu langsung ke Malang, isi acara lagi, kemudian setelah dari Malang balik ke Jakarta lagi saat ini, dan insya Allah akan berangkat ke Indramayu pada sore hari. Dan doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, Allah kuatkan beliau, Allah istiqamahkan dalam dakwah beliau. Dan kita minta juga kepada jamaah sekalian juga untuk mendoakan agar Yayasan Syekh Ali Jabir terus berkembang, karena tujuan kita bukan hanya sekedar berdakwah, tetapi kita ingin memberikan sesuatu untuk Indonesia. Karena slogan kami adalah kita berdakwah dengan cara memberi, bukan mengambil, tetapi kita memberikan sesuatu untuk negeri kita yang kita cintai. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Dan kita akhiri, wabillahi taufiq. Ada pesan terakhir? Ada. Kita akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.